Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi setelah minggu lalu kita membicarakan tentang apa dan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Nah, hari ini kita kemarin juga diskusi tentang persoalan-persoalan atau kasus-kasus apa, peraturan-peraturan pemerintah yang mana yang sesuai dengan Pancasila dan mana yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kita sudah masuk di perkuliahan ketiga dan hari ini kita akan membicarakan tentang ideologi. Pancasila sebagai ideologi itu seperti apa? Nah, nanti seperti minggu lalu di akhir kuliah saya juga akan membagi kelas ini ke dalam 3 kelompok besar dan nanti kita akan diskusikan sama-sama tentang ideologi-ideologi yang ada di dunia, lalu kita cermati ideologi-ideologi itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, termasuk Pancasila juga kekurangan dan kelebihannya. Oke, kita mulai sekarang. Kita berbicara tentang Pancasila sebagai sebuah ideologi. Apa itu ideologi? Berintikan serangkaian nilai, sistem nilai, dan lain sebagainya yang sifatnya menyeluruh, mendalam, dipegang oleh suatu masyarakat dan bangsa sebagai suatu pegangan hidup. Jadi bisa juga dikatakan ideologi itu aturan atau pegangan. Jadi kalau orang hidup, orang bersosialisasi, bermasyarakat, dan lain sebagainya pasti ada gejolak. Nah, bagaimana mengatasi gejolak? Bagaimana kita bisa merumuskan hidup bersosialisasi yang baik dan benar? Kita perlu pegangan. Di dalam suatu lingkungan kenegaraan, pegangan itu yang disebut dengan ideologi. Nah, memang ideologi itu kemudian punya dampak. Dia bisa memperkuat namun bisa juga menjadi alat. Maksudnya apa? Di dalam negara berkembang, ideologi itu bisa menjadi alat yang menjadi perekat yang bisa digunakan untuk memperkuat negara itu. Terutama misalnya seperti Indonesia. Kita lihat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sangat banyak sekali sukunya, budayanya, agamanya, dan lain sebagainya tidak terhitung. Kalau kita lihat di satu pulau saja lah, Pulau Jawa itu sudah ada sub-sub budaya lainnya yang lebih kecil, bahasa juga berbeda. Dengan agama di Indonesia yang juga beragam, maka diperlukan satu perekat, satu ikatan. Nah, ikatan itu yang disebut ideologi. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa ideologi bisa menjadi perekat bagi suatu organisasi yang sangat besar, bagi suatu negara yang sangat besar yang kompleks, multicultural, multireligion dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi ideologi juga bisa menjadi alat, bisa digunakan menjadi alat. Alat untuk apa? Alat untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi saya bisa mainkan, kalau saya penguasa, saya bisa mainkan ideologi itu untuk melanggengkan kekuasaan saya. Nah, ini minggu ini kita akan mendiskusikan dan membicarakan tentang apa dan bagaimana ideologi-ideologi tidak hanya Pancasila, tetapi ideologi-ideologi yang ada di dunia. Lalu kita akan rumuskan apakah ideologi Pancasila itu ideologi yang murni, tidak terpengaruh ideologi asing, atau ada unsur pengaruhnya ideologi asing, batasannya di mana, kelemahan dan kekurangannya di mana, itu yang akan kita cermati. Ideologi bangsa adalah cara pandang dalam menyelenggarakan negara. Jadi ideologi itu menjadi satu hal yang sangat diperlukan dan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Artinya begini, kalau ini ada suatu negara, lalu negara ini dalam pergerakannya dia memerlukan pegangan, memerlukan pedoman hidup, memerlukan cara untuk memandangnya, melihatnya. Nah, maka negara itu memerlukan ideologi. Nah, kita nanti akan melihat dan merumuskan apa dan bagaimana ideologi yang ada di Indonesia, termasuk ideologi-ideologi yang ada di dunia lainnya. Kekuatan ideologi sekarang, kita bisa tahu bahwa ideologi itu bisa naik, bisa turun, bisa bertahan sepanjang masa, bisa juga satu ideologi turun tuh, hancur. Apa yang membuat suatu negara dengan ideologi tertentu itu bisa bertahan lama? Ada 3 hal yang kemudian mempunyai peranan terhadap kekuatan ideologi. Yang pertama, ideologi itu harus berdimensi realita. Syarat supaya ideologi itu bisa bertahan lama, bisa langgeng,
Maka yang pertama, ideologi harus berdimensi realita. Artinya ideologi itu harus diambil dari apa yang ada di masyarakat itu. Jadi bukan diada-adakan. Jadi kalau kita menyusun ideologi, ya ideologinya itu harus real, nyata. Masyarakat itu melakukan itu. Nah, di pertemuan pertama dulu saya sampaikan bahwa dari mana kita bisa menangkap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu tertangkap dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia, dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, dalam apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bahwa masyarakat Indonesia itu mengenal Tuhan, masyarakat Indonesia itu berkemanusiaan, masyarakat Indonesia itu berpersatuan, punya jiwa dan semangat nasionalis, mengenal sistem demokrasi dan berkeadilan, itu ya memang sudah ada. Nah, Pancasila itu hanya merumuskan. Jadi kalau syarat satu ideologi itu bisa bertahan lama, bisa langgeng, bisa lestari, ya syaratnya, kekuatannya adalah ideologi itu harus berdimensi realita, sesuai dengan kondisi senyatanya yang ada di dalam masyarakat itu. Lalu yang kedua, harus mengandung unsur idealisme. Idealisme dalam hal ini adalah kenyataan yang memang akan dituju, cita-cita kita mau ngapain. Itu yang harus dituju. Saya cita-citanya mau melangkah ke sini, ya bukan cita-cita yang mengada-ada. Misalnya Anda kemudian punya cita-cita, oke, saya punya cita-cita, saya ingin menjadi dokter spesialis ini dan mengabdi kemana. Nah, itu cita-cita yang real, berdasarkan idealisme Anda sebagai seorang dokter. Tapi kalau kemudian Anda bercita-cita, saya ingin membangun poliklinik di luar angkasa supaya bla bla bla, itu cita-cita yang yang nggak jelas, yang hanya sekedar mimpi tapi nggak ngerti kapan itu bisa terlaksana. Jadi harus ada dimensi idealismenya. Kita bisa punya sisi idealisme. Negara kita mau jadi seperti apa? Apa yang kita tuju? Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang seperti apa yang akan dituju oleh bangsa Indonesia? Nah, ini juga harus kita pikirkan bersama-sama. Itu fungsi idealisme. Jadi selain ideologi itu harus berada pada tataran realita, memang benar-benar berasal dan berawal dari apa yang ada di masyarakat. Yang kedua, ideologi itu juga harus punya dimensi idealisme, punya cita-cita yang ideal dari suatu negara yang dikejar. Lalu juga yang ketiga, fleksibilitas atau punya dimensi pengembangan. Harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Sekarang model zamannya begini, ya ideologi mengikuti perkembangannya, tidak kaku. Itu dimensi ideologi seperti itu. Bagaimana supaya ideologi itu bisa punya kekuatan? Ya 3 hal itu. Kalau memang ideologi itu dirumuskan dari apa yang ada di dalam masyarakat sehari-hari, yang itu sudah merupakan realita, lalu kemudian ideologi itu merupakan satu cita-cita ideal dari suatu negara, lalu kemudian ideologi itu punya sisi fleksibilitas sehingga punya dimensi pengembangan, bisa berkembang mengikuti isu, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perubahan masyarakat yang ada di sekitar itu, maka ideologi itu akan kuat dengan sendirinya. Ini yang paling utama, syarat bagaimana ideologi itu bisa kuat. Nah, sekarang fungsi. Kalau kita berbicara tentang fungsi ideologi, maka fungsi ideologi yang pertama memberikan struktur kognitif. Tadi syarat supaya bisa kuat. Nah, sekarang fungsinya, kalau begitu fungsi ideologi untuk apa? Fungsi kognitif yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian di alam sekitar. Harus ada fungsi kognitif yang kemudian itu menjadi landasan untuk bisa memahami dan menafsirkan apa yang ada di masyarakat, fenomena yang ada di masyarakat. Itu fungsinya yang pertama. Jadi begitu ada persoalan, begitu ada problem masyarakat, ada persoalan di tengah masyarakat, maka ideologi akan hadir memberikan fungsi pengetahuan yang kemudian dapat dijadikan rumusan. Oh begini. Nah, ini berdasarkan dengan yang pertama dulu saya sampaikan bahwa ideologi itu juga bisa bersifat sebagai genetivus, subjektivus, menjadi subjek formal.
Jadi menjadi pisau untuk menganalisa, pisau untuk membedah. Bukan menjadi sesuatu yang akan dibedah. Nah ini yang pertama fungsinya seperti itu. Lalu kemudian juga memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Semua orang hidup pasti punya tujuan. Tujuannya berbeda-beda. Meskipun bisa kita katakan bahwa seluruh bangsa dan negara di dunia punya tujuan sejahtera, kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana kita bisa mencapai itu ya dengan ideologi? Ideologi memberikan orientasi dasar untuk kita melangkah. Oke, kalau tujuannya adalah kesejahteraan sosial, maka bagaimana saya bisa melangkah sampai ke sana? Saya harus melewati tahapan apa untuk bisa melangkah sampai ke sana? Kalau kemarin minggu lalu saya terangkan ada hierarkis piramidal, ya kan, bahwa pelaksanaan Pancasila itu sama seperti sebuah piramid yang ada 5 lantai di dalamnya. Lantai pertama adalah sila pertama, lantai kedua sila kedua, lantai ketiga sila ketiga, dan seterusnya sampai lantai atasnya atau puncak piramid itu adalah sila kelima. Apa sila kelima? Kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Ya, masih pada hafal. Oh, jarang-jarang loh mahasiswa hafal. Kadang-kadang ditanya mikir Pancasila sila ke ini, karena sudah lama tidak mempelajari itu. Oke, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial itu menjadi puncaknya dari piramid itu. Nah, kalau puncak itu merupakan tujuan, maka ideologi dalam hal ini kemudian menjadi orientasi dasar dengan membuka wawasan. Sampai ke tujuan sana saya harus ngapain? Oh, harus melewati nilai-nilai ketuhanan, harus melewati nilai-nilai kemanusiaan, harus melewati nilai-nilai persatuan demokrasi. Yang artinya untuk sampai ke tujuan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial tidak boleh dilakukan dengan meninggalkan nilai-nilai di bawahnya. Kita tidak bisa sampai di puncak piramid itu kalau tidak melalui tahapan lantai 1, 2, 3, 4. Bagaimanapun caranya, tapi lantai-lantai itu tetap harus kita ikuti. Kita tidak bisa sampai di kesejahteraan sosial seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia jika kesejahteraan sosial yang kita pegang, jika kesejahteraan sosial yang kita tuju, yang kita perjuangkan itu harus mengingkari atau harus tidak mengikuti atau harus menghindari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu fungsi ideologi di situ. Berikutnya, memberikan orientasi dasar. Lalu ideologi juga berfungsi sebagai norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi orang untuk melangkah atau bertindak. Dalam hal ini ideologi juga seperti aturan yang dipegang oleh semua orang di dalam negara itu yang akan bertindak, akan bersikap, akan berlaku, dan lain sebagainya. Jadi ideologi ini kemudian yang akan menjadi pegangan, yang akan menjadi aturan-aturannya, yang akan menjadi norma-normanya, langkahnya mau seperti apa. Itu ideologi juga berfungsi seperti itu. Yang keempat, menjadi bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Begini, saya menganalogikan ya. Kalau ada orang dari luar Jogja, lalu kemudian dia masuk ke kota Yogyakarta ini, tetapi ya pokoknya tujuannya cuma sampai di kota Jogja dan kuliah di Jogja. Tetapi dia tidak tahu arah, tidak tahu jalan, tidak tahu apapun, maka yang terbayang apa? Begitu dia turun dari bandara, kalau dia naik pesawat, turun dari bandara kanan kiri dia nggak ngerti saya harus ngapain, saya harus naik apa. Jangan kemudian pegang HP, ini nggak ngerti apa-apa kok. Dia cuma tahu bahwa saya ke Jogja untuk kuliah. Tapi mau kuliah di mana, tempat kuliah di Jogja itu di mana saja, saya mau menuju kemana, itu nggak ngerti. Kira-kira bisa nggak orang itu sampai di tujuannya tanpa pegangan?
pasti tidak akan sampai. Lain dengan orang yang saya tahu, saya ke Jogja tujuannya kuliahnya di UGM, Fakultas Kedokteran, saya sudah punya pegangan pendaftarannya tanggal sekian, cara mendaftarnya begini, begitu turun Anda sudah akan tahu dan tanya-tanya ke tukang taksi, saya mau ke kampus UGM lewat mana begitu. Nah, ideologi juga seperti itu. Pada saat suatu negara ini ingin mencapai tujuannya, tetapi kalau dia tidak punya pegangan, maka negara itu akan menjadi negara yang bingung. Mau ngapain? Mau melakukan apa? Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dijalankan? Itu akan bingung. Dengan ideologi, analoginya, negara yang memegang ideologi sama seperti Anda yang tadi mau kuliah ke Jogja tapi sudah punya pegangan, saya mau ngapain? Saya akan kuliah di UGM, Fakultas Kedokteran, nanti saya akan kos, saya sudah punya pegangan bla bla bla, sudah ngerti kapan pendaftarannya begitu. Sehingga langkah yang akan Anda tuju untuk mencapai tujuan itu jelas. Nah, ideologi bagi negara juga begitu. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kita tahu identitas, berbicara tentang identitas. Identitas negara kita apa sih? Nah, itu munculnya di ideologi. Apa itu identitas? Sesuatu yang melekat. Yang sehingga kalau kemudian kita kemana-mana, orang kemudian bisa melihat, orang Indonesia ya, kok tahu? Ya, karena ada identitasnya, ada karakternya. Nah, ini yang kemudian kita tuju, ideologi menuju ke sana. Sehingga dimanapun kita berada, identitas sebagai orang Indonesia itu bisa melekat, itu ideologi. Lalu kemudian yang kelima menjadi kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Kadang-kadang dalam proses mencapai tujuan itu ada naik turunnya semangat, ya enggak? Saya yakin Anda kuliah pun juga semangatnya naik turun. Ada kalanya di semester pertama masih mahasiswa baru tuh semangat. Begitu ada tugas sampai rumah dikerjakan, wah semangat sampai lembur. Sudah semester-semesternya beranjak, sudah banyak kesulitan, ada problematika sendiri, diri sendiri ya, problematika pribadi, sudah sulit untuk bertemu teman-teman yang dulu sering bermain bersama, tambah putus cinta, wah itu semangatnya turun. Kuliah itu rasanya kayak bangun tidur, buka mata mau kuliah itu berat rasanya. Sama seperti negara yang up and down semangatnya itu pasti akan terdorong untuk melajukan jalannya menuju ke kegiatan untuk mencapai tujuan hanya dengan ideologi. Anda juga begitu, kalau kemudian semangat Anda untuk kuliah itu sedang menurun karena ada kejenuhan, kebosanan, maka kemudian yang harus Anda pikirkan adalah saya kesini untuk menjadi dokter. Ideologi. Nah, negara juga berposisi seperti itu pada saat ideologi memberikan kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong. Fungsinya begitu. Lalu berikutnya yang terakhir, fungsinya adalah pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, memola tingkah laku sesuai dengan orientasi norma yang terkandung di dalamnya. Masyarakat di Indonesia itu beragam. Sangat-sangat beragam sekali. Kita akan merasakan keberagaman masyarakat Indonesia kalau kemudian dari banyak suku, dari banyak agama, dari banyak etnis itu berkumpul jadi satu. Bagaimana kita bisa memahami perbedaan-perbedaan itu? Ya ideologi. Bagaimana saya bisa berteman dengan saya yang orang Jawa, bisa berteman dengan orang Kalimantan, berteman dengan orang Madura, bersahabat dengan teman-teman yang keturunan Cina, bersahabat dengan teman-teman yang dari Australia, ketemu dengan teman dari Ambon. Bagaimana kemudian ada perpaduan di situ sehingga saya bisa memahami perbedaan itu? Ya ideologi, karena ideologi memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk saling memahami. Bagaimana budaya Jawa bisa memahami budaya Sunda? Bagaimana budaya Sunda bisa memahami budaya Banjar? Di situ fungsi ideologi. Jadi ini seperti yang tadi di awal itu bahwa ada fungsi untuk mempererat apa yang ada. Nah, bagaimana dengan Pancasila?
masuklah kita ke area Pancasila. Bagaimana dengan Pancasila? Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Nah, kita lihat Pancasila tadi realistis iya, idealis iya, tetapi kemudian pertanyaannya apakah Pancasila itu ideologi murni? Kita lihat bahwa ada unsur ideologi lain yang masuk di dalam Pancasila. Bahkan Bertrand Russell mengatakan Pancasila sebagai sintesis kreatif perpaduan antara Declaration of American Independence yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis dengan manifesto komunis yang merepresentasikan ideologi komunis. Jadi menurut Bertrand Russell, Pancasila itu perpaduan antara ini, kapitalis dengan komunis jadi satu. Nah, nanti tugas Anda untuk membedah itu, bagaimana kelemahan, kekurangannya masing-masing ideologi yang akan kita lihat. Kita nanti akan melihat bagaimana Pancasila dengan ideologi liberal, bagaimana Pancasila dengan ideologi agama, fungsi dan posisinya seperti apa, itu nanti akan kita cermati bersama-sama sehingga Anda benar-benar tahu posisi Pancasila ada di mana kalau begitu di antara ideologi-ideologi dunia. Ada banyak sekali ideologi-ideologi dunia, tetapi kemudian yang akan kita gali bersama adalah di mana posisi Pancasila sebagai ideologi dunia. Nah, itu yang nanti akan kita bicarakan. Oke, lalu berikutnya, nah ini kita sudah menghubungkan antara Pancasila dan liberalisme. Pancasila dan liberalisme. Kita akan melihat hubungan antara Pancasila dengan ideologi-ideologi besar yang ada di dunia. Hubungannya apa? Pancasila dengan ideologi liberalisme. Liberalisme itu ideologi bebas. Ada unsur kebebasan di sana. Dan di Indonesia, kita melihat di Indonesia, antara tahun 50 dan 59 kemudian bisa disebut periode pemerintahan dengan demokrasi liberal. Dengan munculnya banyak partai. Tahun 50 sampai 59 Indonesia menganut sistem politik multipartai yang partainya banyak sekali. Nah, begitu politik banyak partai ini muncul pada periode 50 dan 59, maka kemudian banyak orang-orang yang tidak puas dengan kondisi ini. Sehingga memunculkan partai-partai atau gerakan-gerakan misalnya seperti PRRI Permesta. Itu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem banyak partai yang ada di tahun 50 dan 59. Nah, Indonesia sendiri tidak menerima liberalisme sebenarnya. Kenapa Indonesia tidak menerima liberalisme? Jiwa masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu juga makhluk sosial. Kita kembali ke manusia sebagai makhluk monopluralisnya Noto Nagoro, bahwa manusia itu punya susunan kodrat. Sebagai manusia itu punya susunan kodrat, punya jiwa dan raga, itu susunan kodratnya. Lalu ada kedudukan kodrat sebagai pribadi mandiri dan makhluk sosial. Tetapi selain itu manusia juga punya sifat kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, di dalam hal ini ideologi liberal banyak ditentang oleh orang-orang Indonesia karena ideologi liberal itu lebih menekankan kepada kebebasan. Sehingga kehidupan kenegaraan dengan kehidupan agama itu terpisah. Saking bebasnya, boleh saja Anda tidak beragama atau tidak percaya pada Tuhan gitu. Nah, itu yang tidak sesuai dengan ideologi di Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan paham itu karena kita mengenal, mengakui Tuhan dan kita meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga demokrasi liberal ini dianggap tidak sesuai kemudian dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melihat bagaimana posisi Pancasila dengan demokrasi liberal, maka kita akan melihat beberapa rumusan itu. Nanti teman-teman silahkan mengkaji sendiri kelemahan dan keunggulan liberalisme, kelemahan dan keunggulan Pancasila, dan kelemahan dan keunggulan komunisme. Silahkan nanti digali.
secara ilmiah. Jadi Indonesia tidak bisa menerima ideologi liberal meskipun pada tahun 50 atau 59 disebut pemerintahan kita menjadi pemerintah yang menganut demokrasi liberal. Di pemerintahan kita awalnya itu tahun itu dianggap sebagai pemerintahan yang menganut demokrasi liberal. Hanya karena kita memakai politik dengan banyak partai pada waktu itu. Oke. Lalu bagaimana Pancasila dengan komunisme? Pancasila dengan komunisme sudah mulai bergandengan tangan sebenarnya. Kita akan lihat pada tahun 45 sampai tahun 50 kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak kuat lagi. Sudah mulai goncang. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang menyerang. Faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya adalah pada tahun 45 sampai 50 itu kita masih konsen kepada serangan-serangan dari agresi militer dari Belanda, pemerintahan sekutu. Indonesia pada waktu itu baru saja merdeka, tetapi sekutu balik lagi, Mika balik lagi, lalu kemudian kita mendapatkan serangan-serangan itu secara fisik, itu secara eksternal, sehingga ideologi kita mulai agak goyang tuh Pancasila. Itu yang membuat ideologi kita tidak kuat di tahun 45 sampai tahun 50. Faktor internalnya apa? Banyak tokoh-tokoh di dalam Indonesia sendiri yang ingin mendirikan negara dengan ideologi Islam. DITII misalnya, mulai muncul. Oke, kita tidak setuju dengan ideologi yang ada di Indonesia, menggunakan ideologi Pancasila, lalu muncul gerakan-gerakan internal yang akan menjadikan ideologi agama atau ideologi Islam menjadi ideologi di Indonesia. Oke, lalu kemudian mulai komunis itu masuk pelan-pelan. Komunis menjadi salah satu partai yang ada di Indonesia. Tetapi secara legal, komunisme itu juga ditolak oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena tidak sesuai. Kita lihat, rata-rata komunisme itu menolak agama. Jadi ideologi komunis itu rata-rata menolak agama. Lalu kemudian ideologi komunis juga tidak menghormati hak individu. Hak-hak atas individu, kekayaan individu dan lain sebagainya, prestasi individu itu tidak dihargai. Karena komunisme lebih mengedepankan pada hak-hak sosial. Sehingga ideologi komunisme itu pun juga kemudian mengganggu masyarakat Indonesia. Kita tidak cocok nih dengan model ideologi komunis. Lalu kemudian dekret Presiden Soekarno mengatakan kembali ke UUD 45. Artinya kembali ke UUD 45 itu kembali kepada Pancasila yang dirumuskan di awal. Karena Pancasila yang dirumuskan di dalam UUD 45 itu di pembukaan, dulu di awal saya sampaikan itu adalah Pancasila yang memang ditetapkan menjadi dasar negara. Lalu bagaimana Pancasila dengan agama berikutnya? Hubungan ideologi Pancasila dengan ideologi agama. Nah, ini ada beberapa hal. Di dalam konteks kenegaraan di Indonesia, kita mengenal bahwa Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang merangkum dan merangkul semua agama yang ada di Indonesia. Nih, bahkan termasuk animisme. Maksudnya di Indonesia itu tetap banyak, sampai sekarang pun masih banyak aliran-aliran kepercayaan yang ada, ya kan? Nah, Tuhan yang Maha Esa dalam terminologi Pancasila berada di sini. Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang Maha Esa yang tidak terbagi, yang maknanya sejalan dengan ketuhanan dalam konsep Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan animisme. Lalu bagaimana dengan agama? Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila. Lalu Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Jadi antara Pancasila dengan agama itu saling berjalan seiringan. Agama mendorong pelaksanaan Pancasila, Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Jadi ini ideologi agama di dalam konteks bangsa Indonesia itu seperti ini.
Bagaimana Pancasila posisinya dengan agama itu seperti itu. Jadi saling menguatkan sebenarnya kalau kita lihat. Bagaimana Pancasila kemudian menjadi satu power yang bisa mendorong kekuatan nilai-nilai Pancasila itu didorong oleh agama, tetapi bagaimana Pancasila juga bisa memberikan ruang gerak yang luas bagi perkembangan Pancasila agama. Lalu kemudian bagaimana hubungan agama dengan Pancasila? Negara Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya konteks ini bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, maka bisa dipastikan bahwa negara Indonesia percaya Tuhan. Kita adalah negara berketuhanan dari itu. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Karena kita mengakui keberadaan itu bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, maka kemudian kita mengakui keberadaan agama di dalam keberadaan Tuhan dan agama di dalam sistem pemerintahan, dan kemudian negara melindungi hak asasi setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang masing-masing. Lalu kemudian juga tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Posisi agama di dalam Pancasila adalah memberikan petunjuk bahwa Indonesia tidak mengenal ateisme, kita juga tidak mengenal paham sekularisme yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan kenegaraan. Semua jadi satu, semua masih terikat, semua masih hubungan satu dengan yang lainnya, kehidupan keagamaan dengan kehidupan kenegaraan. Lalu kemudian juga tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama. Itu yang ada dalam ideologi Pancasila, dan tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil pemaksaan bagi siapapun juga. Kita sudah mempelajari ada 3 hubungan besar: liberalisme, komunisme, dan ideologi Pancasila, serta posisi posisi Pancasila terhadap ideologi-ideologi itu. Oke, sekarang kembali lagi saya meminta kelas ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Coba perhatikan, kelompok 1 Anda punya tugas mencari tahu kelebihan liberalisme dan kelemahan komunisme dan Pancasila. Oke, silahkan coba digali informasi, Anda mendiskusikan, nanti akan dipresentasikan. Kelebihan liberalisme apa? Kelemahan komunisme dan Pancasila apa? Lalu kelompok 2, Anda kelebihan komunisme. Ideologi komunisme itu kelebihan-kelebihannya apa? Dan kemudian mencari kelemahan liberalisme dan Pancasila. Kelompok 3, Anda mencari kelebihannya Pancasila dan kelemahan liberalisme dan komunisme. Oke, sudah paham ya? Jadi tidak hanya sekedar mencari kelebihannya saja, tetapi Anda juga mencari kelemahan di 2 itu. Oke, jadi misalnya kelompok 1 tidak hanya kelebihan liberalisme saja, tidak. Oke, 1 liberalisme kelebihannya ini, tetapi Anda harus mencari kelemahannya komunisme dan Pancasila. Yang kelompok 2 ini, Anda mencari kelebihannya komunisme, tetapi juga mencari kelemahannya Pancasila dan liberalisme. Yang ketiga, mencari kelebihannya Pancasila, tetapi Anda juga mencari kekurangannya liberalisme dan komunisme. Oke? 30 menit kurang lebih, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, gitu ya? Yuk, silahkan didiskusikan. Sudah selesai belum? Sudah? Kelompok 1 sudah? 2? 3? 3 sudah? Oke.
Sip, kalau sudah. Sekarang juru bicaranya kelompok 1, silakan maju. Siapa juru bicaranya kelompok 1? Yuk, Anda presentasikan. Yuk, silahkan. Ya, kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 kan akan menunjukkan kelebihan liberalisme dan kemudian kelemahan komunisme dan Pancasila, dan ini tentu saja pasti akan berseberangan dengan kelompok 2 dan 3, karena kelompok 2 malah mencari kelebihan komunisme, kelompok 3 kelebihan Pancasila. Jadi silakan kalau ada yang tidak sesuai nanti bisa langsung disampaikan, kita akan diskusikan. Oke, Assalamualaikum. Oke, jadi untuk kelebihan dari ideologi liberalisme, yang pertama adalah menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi kan kalau di liberalisme kan dia menghargai bahwa setiap orang tuh berbeda, jadi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kreasi masyarakat itu sangat dihargai di liberalisme. Jadi bagaimana masyarakat mengolah modal-modal ekonominya sesuai dengan kemampuannya. Jadi gimana kalau dia yang bisa memanfaatkannya dengan baik, justru akan berkembang di liberalisme. Sedangkan kalau yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, justru akan tergerus di liberalisme. Tetapi di sini akan menimbulkan suatu kreatif. Jadi masyarakat itu akan berusaha untuk memanfaatkan modalnya sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Jadi malah terjadi suatu persaingan, dan itu sangat baik untuk negara. Gimana kalau manusianya itu semakin kreatif, kemudian mendapatkan keuntungan semakin banyak, justru negara itu akan menjadi maju. Kemudian individu bebas untuk memilih sumber-sumber daya produksi. Jadi dia tidak karena kan setiap individu kan beda, dia punya kelebihan kekurangan masing-masing. Dia bebas milih, dia memanfaatkan kelebihannya. Saya lebih di A, kan setiap orang kan pasti beda-beda, maka dia akan memanfaatkan kelebihannya itu untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Misalnya si B, dia punya keuntungan di gitu, dia akan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Jadi orang-orang tuh bebas untuk memilih jalan untuk menuju tujuannya masing-masing. Yang ketiga adalah timbul persaingan maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan pada masyarakat. Jadi karena masyarakat itu bebas untuk mengembangkan potensinya masing-masing, maka nanti akan terjadi persaingan, dan persaingan itu tentulah menuju tujuan yang maju ke depan. Jadi tujuannya itu bakal dia untuk memperoleh kesuksesan. Akhirnya negara itu terdorong karena adanya persaingan tersebut. Kemudian 4, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena barang bermutu tidak akan laku di pasar. Jadi orang-orang liberalisme itu akan semakin lama semakin efektif. Jadi dia akan efektif untuk menghasilkan barang, jasa, sehingga biasanya negara-negara liberal itu adalah negara maju. Kayak di Amerika gitu kan beda dengan di Indonesia. Kayak di Amerika itu kan apa-apanya kan efektif. Kayak misalnya satu lagi kan di Jepang tapi yang sekarang bukan yang dulu. Di Jepang itu kan efektif banget. Bahkan mereka saking efektifnya kereta aja cuma telak sekitar 18 detik. Sedangkan di Indonesia aja bisa sampai 3 jam. Itu kan efektif banget. Itu kan karena setiap individu memiliki kebebasan untuk memperoleh tujuannya, dan terjadinya persaingan di situ. Jadi kalau misalnya dia tidak efektif, maka dia akan tergerus oleh yang lainnya. Kemudian efisiensi dan efektivitas tinggi karena tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan kayak yang tadi. Yang keenam adalah kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. Berita maupun ulasan dibuat masing-masing mengandung kritik-kritik yang tajam. Jadi kan karena dia menghargai hak-hak individu. Kan pers itu hak bebas berbicara itu kan hak juga. Jadi di negara liberal itu biasa misalnya terjadi kekurangan pada pemerintah, itu akan cepat terekspos dibandingkan dengan negara yang bukan liberal. Jadi kalau terekspos pastinya akan terjadi penilaian dari masyarakat. Misalnya misalnya pemerintahan A itu terekspos yang jeleknya, maka akan cepat berganti yang lebih bagus lagi. Jadi kan
dia progresif terus. Misalnya ada yang jelek, terekspos, dia akan diganti, atau mungkin dia akan berubah menjadi lebih baik. Itu kan makanya negara liberal itu biasanya lebih maju daripada negara-negara yang bukan liberal. Dan yang terakhir adalah masyarakat adalah pemilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Karena di negara liberal sangat menghargai hak-hak masyarakat untuk memilih. Jadi biasanya di negara liberal tuh ada banyak partai politik, tapi ada juga yang cuma beberapa partai politik. Tetapi masyarakat boleh memilih tanpa tekanan dari pihak manapun. Kemudian kelemahannya komunis. Kalau komunis sama liberal itu kan sebenarnya kayak hitam putih gitu. Jadi kayak kebalikannya. Jadi kalau komunis itu kan pertama pers dijadikan alat propaganda. Jadi pers itu kan biasanya dikontrol oleh pemerintah. Jadi nggak mungkin dia memberitakan yang buruk tentang pemerintah, pasti tentang yang baik tentang pemerintah. Jadi kontrol pemerintah rakyat terhadap pemerintahnya kan jadi lemah. Sehingga misalnya pemerintah itu sebenarnya udah isinya sebenarnya udah buruk, itu tidak terlihat karena adanya kontrol dari pers itu. Yang kedua adalah mematikan inisiatif individu, karena kan di komunis itu kan semua modal itu dibagi rata kepada masyarakat, kemudian pemerintah itu yang mengontrol semuanya. Jadi misalnya si A dia punya kelebihan daripada si B, itu hasilnya akan sama aja karena kan pemerintah mengontrol, hasilnya harus sama. Kalau di liberal kan enggak, misalnya A punya modal, B punya modal, A lebih baik memanfaatkan modal, maka si A bahkan mendapatkan banyak keuntungan, si B kan tersaingi, si B bakal mencari cara lebih efektif untuk melewati A, akhirnya kan terjadi persaingan, akhirnya malah negaranya menjadi maju dan barang-barang ada itu malah lebih maju dan efektif karena adanya persaingan itu. Tapi kalau di komunis kan enggak, misalnya si A mendapatkan keuntungan sekitar sekian, si B nggak bisa, tapi kan karena pemerintah mengontrol, akhirnya si B mendapatkan keuntungan yang sama dengan A, akhirnya stagnan segitu aja karena semua udah dikontrol sama pemerintah, tidak boleh ada inisiatif. Yang ketiga adalah terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi karena dia karena tadi itu kan mengontrol kan pemerintah, kemudian di monopoli pemerintah, akhirnya A yang harusnya bisa memanfaatkan sekitar tinggi banget karena pemerintah mengontrolnya, akhirnya A ya cuma segitu aja yang sama dengan B. Si B yang tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal karena dibantu pemerintah ya bisa menyamai A, akhirnya tidak ada persaingan sama sekali. Kemudian 4 adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya, karena masyarakat itu cuma karena dia tidak memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya sendiri. Dan terakhir adalah kekurangannya Pancasila. Kalau Pancasila itu, karena Pancasila itu kan sebenarnya kan kayak ngambil yang baik-baik dari ideologi yang ada, kayak ideologi ketuhanan itu diambil, akhirnya sekarang ada di ideologi di sila pertama, kayak ideologi komunis itu ada di sila terakhir, itu dia cuma ngambil yang baik-baik aja, tetapi ini menimbulkan multitafsir, kayak orang yang pro ideologi kehutanan bahkan menafsirkan bahwa Indonesia itu adalah negara ketuhanan, kemudian hanya mengenal satu Tuhan. Itu akhirnya kan sekarang akhirnya kan banyak clash karena kayak gitu, multitafsir gitu. Kayak orang yang pro komunis dia akan menganggap orang Pancasila ini lebih menuju ke komunis karena adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia tuh harus adil gitu. Kemudian ada yang pro liberal, dia akan mengartikan bahwa Pancasila ini lebih liberal karena dia ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia bakal beranggapan Pancasila itu lebih liberal, jadi yang tidak liberal itu salah. Karena itu dapat menimbulkan tafsir yang berbeda, akhirnya menjadi banyak kelas di Pancasila. Tetapi ya itu kembali ke masing-masing. Oke, makasih. Yuk, kelompok 2 dan kelompok 3 ada masukan. Silahkan. Anda kan mencari yang sebaliknya. Kelompok 2 dan kelompok 3 justru Anda mencari kelemahan liberalisme, lalu kemudian mencari kelebihan Pancasila dan komunisme. Nah sekarang, dari apa yang dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 1 tadi, siapa yang punya pendapat berbeda dengan apa yang Anda temukan? Yuk, silahkan. Gak ada? Ya. Yuk. Ya, saya mau memberikan komentar saja. Kalau untuk
liberalisme bukannya akan juga membuat kesenjangan sosial ya. Bagi untuk yang apa? Dia lebih banyak kesempatannya akan lebih berkembang, sementara orang kurang kesempatannya akan lebih merosot gitu. Jadi ya menurut saya liberalisme bisa menyebabkan kesenjangan sosial yang lumayan besar, dan juga kan tujuan utamanya mayoritas ideologi seperti Ibu bilang tadi adalah menuju kesejahteraan. Ya apakah lebih baik kita tidak terlalu senjang tapi bisa sama-sama sejahtera seperti itu. Yang kelompok 3 ada masukan? Kelompok 3 nggak ada. Jadi persoalannya adalah apakah kemudian ideologi liberalisme itu tidak menimbulkan kesenjangan, karena memang persaingan bebas. Artinya orang yang punya kesempatan tinggi dia akan memang seperti konsep tadi gitu. Tapi orang yang tidak punya kesempatan dia justru akan tergerus, jadi kesenjangannya jauh. Ya, coba. Kalau masalah kesenjangan itu kan seperti yang tadi, karena memang liberalisme itu ada resikonya adalah terjadinya persaingan. Bahkan persaingan yang ada itu bahkan bisa ada yang terjadi tidak sehat, ada yang terjadi terlalu kesenjangan. Tetapi setidaknya liberalisme itu akan mendorong orang untuk bagaimana dia menjadi lebih baik atau lebih baik dari orang lain, lebih baik dari sebelumnya. Jadi pasti ada usaha dari orang tersebut untuk mengurangi gapnya atau bahkan bisa menyalip gapnya. Jadi liberal itu dia progresif sih, lebih ke situ dibandingkan dengan kayak komunis. Kalau komunis itu kan dia tidak progresif gitu. Jadi walaupun tidak ada kesenjangan, di Pancasila sebenarnya juga gitu, walaupun tidak ada kesenjangan tetapi kan dia tidak progresif, akhirnya ya segitu-segitu aja, dia susah untuk menuju lebih baik lagi. Akhirnya kan kayak apa, suatu negara itu akhirnya menghasilkan barang-barang, jasa-jasa yang kurang efektif dibandingkan dengan negara liberal, walaupun resiko liberal itu adalah seperti yang dimaksud tadi. Contohnya itu kan kayak Jepang, contohnya Jepang tapi pasca restorasi Meiji itu kan dia kan berubah drastis dari negara yang dia tuh isinya dia tuh negaranya kayak kerajaan gitu. Dia kan berubah drastis, gimana dia akhirnya menghasilkan banyak kayak kendaraannya kan berubah banget itu. Dari kayak kita lihat lah contohnya, nyebut merek, contohnya Kijang lah, itu kan kelihatan banget bedanya. Toyota itu kan pertama kotak gitu bentuknya kayak yang kita tahu, akhirnya taunya kan kita Kijang Super gitu, kan berubah menjadi Kijang kapsul, itu kan beda banget, bentuknya aja udah beda. Kemudian dia punya bentuk apa, dia akhirnya bisa pakai mesin diesel. Sekarang kita lihat yang baru Kijang Innova, itu kan beda banget sama si Kijang kapsul sama Kijang kotak. Itu kan dia kan progresif, dia bentuknya dia kan beda-beda terus. Akhirnya dia bikin lagi apa, itu kan contoh dari negara liberalisme, dia nggak mau kalah gitu. Kita lihat kan kayak Jepang itu kan kurang hancur apa 1945 dia kan dibom nuklir oleh Amerika, tapi sekarang 70 tahun kemudian kan bahkan Amerika yang banyak yang tutup, kayak Ford itu kotanya tutup, kemudian Dodge kotanya tutup. Kita lihat Jepang itu Toyota sampai kemana-mana. Itu kan bukti liberalisme membawa progresivitas ke negaranya tersebut. Oke. Kelompok 1 menunjukkan bahwa kekuatan liberalisme itu adalah di progresivitasnya. Itu yang membuat semangat negara-negara liberal itu lebih maju dibandingkan negara-negara sosialis komunis. Nah, kelompok 2, silahkan juru bicaranya. Nanti kemudian dari sini kita akan simpulkan di mana posisi Pancasila di situ. Yuk, silahkan kelompok 2. Ya, selamat siang teman-teman dari Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Suatu kehormatan bisa berdiri bersama Bapak Muhammad Galih Pratama di sini. Ya, akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ya. Jadi untuk kelebihan komunisme nanti Adam bakal jelasin mulai pertama dari komunisme. Silakan Adam. Dari komunis sendiri ya, seperti kita tahu kan komunis kayak di Cina, kayak di Uni Soviet kayak gitu kan, dia kan nggak ada kayak kita, jadi kalau masyarakat nggak boleh punya kayak usaha kayak di bawah nama kita sendiri gitu lah. Jadi kayak kalau itu tuh harus di bawah nama negara. Jadi kayak suatu waktu misalkan negara mau ngambil apa usaha kamu, ya kamu harus rela gitu kan. Nah terus kelebihannya kan jadi kan gampang diatur gitu kan. Jadi kayak ekonominya juga lebih
kayak misalkan dia bikin RUAPBN gitu kan lebih gampang ditanamkan, misalkan oh sawah di sini kebanyakan ya udah dibakar aja kayak gitu kan. Nah, kalau tuh orangnya nggak mau ngelawan, tembak aja gitu, karena itu kan realitanya kayak gitu kan. Terus kayak gitu kan, terus juga kayak misalnya kayak kalau untuk krisis ekonomi sendiri sih sebenarnya nggak krisis, soalnya misalkan orang-orangnya kekayaannya segitu ya segitu semua gitu loh, jadi nggak ada yang kaya-kaya banget, nggak ada yang kere-kere banget gitu kan. Nah terus juga di situ kan di komunisme kan kontrol medianya kenceng kan, nggak kayak di sini. Ya kontrol medianya kan kenceng, nggak kayak di sini kan. Kalau misalkan di sana kan misalkan kayak Kim Jong Un gitu kan, tanya Kim Jong Un tuh anaknya dewa gitu kan, lu harus kalau lewat patungnya harus nyembah gitu kan. Nah terus apalagi ya kalau ya udah sih mungkin yang liberalisme mau nambahin. Ya, rumah apungnya gimana Pak? Ya, sekarang tadi ada mungkin udah jelasin positifnya komunisme, sekarang mengenai liberalisme ya. Jadi kalau liberalisme itu dia sulit melakukan pemerataan pendapat karena persaingan bersifat bebas. Karena kita kontrol pemerintah kurang sehingga nanti pihak swastanya nanti banyak. Jadi nanti orang yang kayak tadi Kak Diki udah bilang, orang yang punya kesempatan lebih pasti ya bakal lebih berkembang karena persaingannya bebas gitu loh. Memang tapi itu tergantung sih antara masyarakatnya juga, itu memang tadi kayak yang Arif bilang. Nah situ juga untuk badan usaha milik negara juga kurang karena tadi kurangnya kontrol pemerintah, semua banyak campur tangan pihak swasta tinggi sehingga rentan terhadap monopoli gitu. Juga ada di sini kalau beda dengan komunisme tadi kayak Adam bilang, kalau komunisme itu sentralisasi, liberalisme itu dia banyak desentralisasinya, jadi tidak terpusat pada pemerintahan. Dan juga kalau tadi Adam bilang ekonomi itu lebih mudah diatur, kayak itu perencanaan anggaran, pasar dan inflasi bisa diatur oleh pemerintah kalau di komunisme. Sedangkan kalau di liberalisme ini kalau terjadi ada gejolak perekonomian tuh susah dikendalikan karena semua itu masing-masing semua oleh pihak swasta gitu. Nah juga untuk kontrol media sulit dibandingkan tadi pihak komunis yang dia bisa mengkontrol media sesuai dengan opini pemerintah. Kalau yang untuk liberalisme ini sulit untuk mengkontrol media-media karena itu kan dia pihak swasta, sehingga untuk kontrol persepsi dan paradigma pemerintah itu kurang melalui media. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pancasila ya. Jika kita berbicara tentang Pancasila, ya, ini memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan tentu saja. Nah, di sini kita akan bahas kekurangan dari Pancasila. Ya, bisa kita lihat Pancasila ini memiliki tafsir yang berbeda-beda karena Pancasila memiliki 5 sila yang mungkin bisa ditafsirkan, dan Pancasila ini merupakan gabungan dari tadi liberal dan komunis, sehingga mungkin orang ini akan mengambil bisa dari banyak sudut pandang seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah kurangnya kontrol pemerintah ya. Jadi sehingga misalkan ambil contoh ini tadi seperti di liberalisme, masalah misalkan media. Misalkan Bapak Ahok ini banyak banyak hoax gitu terkait komunis segala macam ya. Kalau ini kita yang kurangnya kontrol pemerintah gimana? Karena di sini memang karena memiliki kebebasan, pemerintah tuh nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di negaranya sendiri gitu ya, dan terlalu ditinggi-tinggikan. Yang tadi gimana? Oh ya, nggak apa-apa itu ya. Ya, tapi memang kami bertiga melakukan rapat internal ya untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa sulit menemukan kelemahan Pancasila karena Pancasila sendiri mengambil hal-hal positif yang ada pada setiap ideologi yang ada. Ya gitu. Oke, sekian dari Ya, urutan 22 Pak ya kemarin. Ya udah, oke, terima kasih dari sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Anda disuruh mencari kelemahan Pancasila tapi sulit mencari kelemahannya, itu gimana itu? Ini nggak jujur. Ada masukan komentar dari kelompok 1 dan 3. Kelompok 1 Anda juga sama-sama tadi mencari kelemahan Pancasila, sementara kelemahan Pancasila dari yang disampaikan oleh kelompok 2 hanya sedikit sekali, hanya berkaitan dengan kebebasan dan lain sebagainya. Silakan. Kelompok 3, kelompok 1 sudah setuju semua dengan yang disampaikan kelompok 2? Padahal saya sendiri bingung loh yang disampaikan kelompok 2 apa.
Saya nggak ngerti tadi mencatat kelebihan komunisme apa gitu tuh sulit. Kelompok 2 kan harusnya kelebihan komunisme. Tapi yang muncul, nah seperti tadi di kelompok 1 liberalisme, malah munculnya liberalisme lagi. Yuk, silakan. Nggak ada? Karena takut sama petahana atau memang? Yes, yuk. Untuk yang kelebihan dari komunisme, soalnya yang saya tahu kan kalau komunisme itu kita nggak bisa memiliki sumber daya sendiri. Jadi semua biasa pemilihan. Tapi bukan itu justru malah merugikan orang-orang ya, karena semua dia pemerintah jadi ya ini nggak bisa beneran ayam gitu. Ya. Apakah itu bukan merupakan kelemahan malahan? Yuk kelompok 2, silakan siapa yang jawab? Kalau semua kemudian disentralkan, modelnya sentralistik, semua menjadi milik pemerintah, lalu kemudian hak individu itu tidak diakui di dalam ideologi komunisme, apakah itu kemudian justru malah bukan merupakan kelemahan menurut teman-teman kelompok 1? Ya, siapa mau jawab? Maju lagi? Oke. Kamu lucu ya kalau maju soalnya. Jadi kalau dilihat dari sisi karakter ya, jadi memang dari salah itu dari sebelah pemerintah untuk bersama itu memang kalau yang itu memang kayak pemerintah akan kayak di perbandingan memang semacam kayak bersama negara dan bisa kalau tadi nanti mereka jangan itu nanti yang bakal itu terkait sesuai dengan pemerintah. Jadi mungkin kalau dilihat dari Jadi kalau sudut pandang teman-teman kelompok 2 justru itu bagusnya gitu. Karena masyarakat nggak usah perlu susah payah, nanti juga dibagi secara merata. Kalau kita berbicara tentang keadilan, ini model keadilan distributif. Saya sebagai dosen memberikan nilai semua dapat A, mau belajar mau enggak, mau misalnya. Itu cuma umpama. Atau semua saya kasih C, mau belajar mau enggak misalnya. Itu menurut teman-teman kelompok 2, itu kemudian justru menjadi kelebihan. Yuk kelompok 3, silakan. Oke, saya dari kelompok 3 bersama Fania di samping saya. Oh, saya akan menyebutkan kelemahan liberalisme dulu. Bentar. Oke, yang saya dapatkan dari kelemahan liberalisme yaitu sulit melakukan pemerataan pendapatan, karena di liberalisme ini pedagang ini bebas untuk berdagang, jadi saingannya itu ya bisa dibilang besar. Jadi ya menurut pengalaman sendiri memang bos itu banyak yang mendapatkan uangnya daripada karyawan, itu harus disadari sendiri. Terus yang kedua ini adalah pemilik sumber daya ini bebas mengeksploitasi sumber daya dan juga ini melakukan monopoli sendiri. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya, itu merupakan sebuah nasib kali ya. Yang ketiga ini adalah karena penyelenggaraan pers sendiri dilakukan oleh swasta. Misal contoh, saya tidak sebut merek, contoh koran yang ada di Semarang namanya Suara itu adalah perusahaan swasta, jadinya mereka bebas melakukan ngomongin apa aja di koran tanpa bisa dikontrol pemerintah. Oh, saya tidak menyebut merek, maaf Bu. Saya tidak bisa menyebut merek, tapi itu sendiri kadang gosip-gosip atau apapun itu kadang di koran itu memang ngawur, karena itu sendiri kan perusahaan swasta, jadi tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Itu adalah kelemahan dari negara liberalisme. Oke, rekan gosip saya, Fania. Ya, jadi sekarang kita akan masuk ke kelemahannya komunis. Jadi intinya kalau komunis kan kita diatur semuanya sama negara gitu kan ya. Jadi ya itu kelemahan yang pertama, kayak biasanya pers, kayak media massa gitu dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunisme. Jadi kita kayak dipengaruhin sama pemerintah, kayak kita harus nurut, kita harus kayak gini dan sebagainya. Yang kedua, dan ini kita
karena kegiatannya diatur sama pusat, akhirnya inisiatif individu tuh bakalan kayak di shutdown gitu loh semuanya. Jadi kayak nggak boleh inisiatif, kamu jangan ngelebihin pemerintah, kamu harus nurut sama pemerintah, nggak boleh berinisiatif sendiri kayak gitu. Terus karena itu akhirnya pemerintah juga bisa memonopoli yang bisa merugikan masyarakat, dan juga masyarakat tuh nggak punya kebebasan untuk memiliki sumber daya sendiri. Jadi tadi kan kalau liberal kan tadi kayak lebih ke itu yang lebih ke sumber daya gitu ya. Kalau misalnya yang komunis ini dia nggak bisa itu yang sumber daya sendiri, jadi dia harus bergantung sama pemerintah. Nah kalau yang Pancasila ini keunggulannya, dia tuh mengambil nilai-nilai positif dari komunisme sama liberalisme. Jadi dua-duanya tuh kayak ambil nilai positifnya semua, tapi dia tuh juga nggak ngelakuin kelemahannya dari ideologi yang bertentangan tadi. Terus kalau Pancasila ini ada persilanya, ini punya kelebihan masing-masing. Yang pertama ya, sila ketuhanan, dia tuh membebaskan kita untuk menganut agama apa aja, nggak ada larangan untuk agama kamu harus nganut agama ini, nggak ada larangan seperti itu. Yang kedua, misalnya sila kedua maksudnya, ini nasionalisme Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa yang lain gitu, dan tidak memaksakan kehendak gitu kan. Yang ketiga, internasionalisme menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat gitu. Kalau yang keempat, adanya demokrasi, mufakat, kayak musyawarah dan sebagainya. Kalau yang kelima, dia adanya keadilan untuk semua masyarakat di Indonesia. Jadi ya gitu, Pancasila lebih bagus. Makasih. Kelompok 1 dan 2 yang tadi mengkritisi Pancasila, silakan, apakah ada masukan? Yuk, komentar terhadap kelompok 3. Mengkritisinya harus dengan kejujuran hati loh ya. Jangan terpengaruh apapun juga. Jadi silakan mengkritisi Pancasila, kelompok 2 dan kelompok 1. Dan mencari kelebihannya liberal dan komunis. Ada komentar terhadap kelompok 3? Apakah karena yang presentasi cewek-cewek nggak tega untuk mengomentari? Ya, silakan. Yuk. Duduk aja ya, Ibu. Nggak, saya mau tanya ke Ibu aja. Jadi gini, kan ini sekalian merangkum jadi satu. Sebenarnya di sini terus terang saya sendiri masih abu-abu. Dimana coba kita rangkum semuanya jadi satu, misalnya kita lihat dari berbagai sisi, misalnya dari sudut ekonomi misalnya, dimana pada liberalisme dia lebih cenderung ke kapitalis, dimana kapitalis kan dia bermula dari Adam Smith pada abad 18, dimana dia akan meningkatkan kapitalisme dan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau misalnya komunis, kita bisa lihat misalnya pada kependudukan Stalin waktu meninggikan atau menaikkan lagi kembali Rusia waktu kalah Uni Soviet pada 1920-an, dan itu wah saya lupa ya. Jadi menurut Arif sendiri, komunis juga ada plusnya. Tadi kan juga yang ditanyakan oleh Radit, apakah komunis itu dari sudut ekonomi itu merupakan suatu kelebihan atau kekurangan. Jadi itu tergantung dari pemerintahannya. Bagaimana kalau misalnya pemerintah, dimana sebenarnya itu kan suatu ekonomi yang disentralkan pada pemerintah. Kalau misalnya pemerintahannya mengurus ekonominya jelek, itu tidak akan menimbulkan dari penaikan ekonomi. Tapi misalnya pada jatuhnya Rusia pada tahun 1920-an, pas itu lagi perang dunia, dan akhirnya oleh Stalin dibentuk totalitarian dari ideologi komunis ini yang akhirnya bisa membangkitkan ekonomi. Karena emang kepemimpinannya bagus, tapi memang di sini dampak negatifnya akhirnya akan menjadikan kaum-kaum yang menengah ke atas akan
nggak tahan dengan itu, yang akhirnya ingin menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, di mana kaum marginal malah dia malah senang karena disayangi oleh pemerintah gitu ibaratnya. Dan kalau Pancasila sebenarnya ini saya masih abu-abu karena di tengah-tengahnya dan masih multi tafsir. Jadi dari ketiga ideologi ini kan ada plus minusnya masing-masing. Apakah ketiga ideologi ini memiliki hubungan secara nyata untuk menentukan negara itu bisa maju atau tidak? Misalnya seperti komunis, saya bilang komunis juga ada yang maju, seperti misalnya Cina yang dengan pemerintahan yang bagus, ataupun liberal juga yang bagus. Apakah itu bisa menentukan atau berhubungan langsung dengan negara itu bisa maju atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Itu akan jadi kesimpulan kita sebenarnya. Artinya begini, pada saat kita berbicara tentang ideologi-ideologi besar di dunia, kita juga akan melihat sejarah. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang ada di Indonesia disusun oleh the Founding Fathers, dan kalau kita melihat sejarah ke belakang, Founding Fathers di Indonesia, Insinyur Soekarno dan lain sebagainya, itu juga belajar ideologi-ideologi ini sebelumnya. Bahwa bagaimana ideologi komunis itu juga sedikit banyak masuk ke dalam jiwa Founding Fathers, ideologi liberal itu juga masuk, itu tidak bisa kita ingkari. Sehingga ideologi Pancasila sering disebut bukan ideologi murni, tapi ideologi cerapan dari berbagai macam ideologi. Nah, pada saat kita berbicara tentang kenapa hanya tiga ideologi itu yang kemudian saya jadikan contoh, lalu kemudian kita diskusikan, liberalis, komunis, lalu kemudian ideologi Pancasila. Kenapa tidak juga ideologi agama misalnya? Karena kita ingin memposisikan di mana kemudian posisi Pancasila dalam ideologi-ideologi besar di dunia. Ideologi besar di dunia itu kalau kemudian kita bisa lihat secara besar, secara utuh, meskipun kemudian breakdown-nya nanti ada yang kecil-kecil lagi, itu terpecah menjadi dua kubu, blok barat dan blok timur. Kalau yang blok barat lebih ke liberal kapitalis, kalau yang blok timur lebih ke komunis sosialis. Dua kubu besar itu yang kemudian saling bersaing pada saat ini tadi, kelompok satu dengan kelompok dua saling beradu argumen bahwa di sini lebih mementingkan persoalan-persoalan liberal di mana kebebasan individu, kesejahteraan individu itu kemudian menjadi satu hal yang biasa. Persaingan global yang paling umum, yang paling utama. Ada nilai positifnya, iya. Di mana nilai positifnya? Daya saing. Orang kalau kemudian diberikan kesempatan untuk bersaing itu kemudian orang punya daya saing untuk survive. Kenapa orang-orang yang merantau itu biasanya jauh lebih sukses dibandingkan orang-orang yang berasal dari daerah itu? Karena orang-orang yang merantau itu kemudian merasa punya jiwa untuk berjuang lebih besar dibandingkan orang yang asli di sana. Nah, itu yang kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan perekonomian yang seperti itu, muncul pertanyaan itu tadi, apakah kemudian itu justru bukan menjadi kelemahan pada saat individu-individu itu justru kemudian semua haknya menurut kelompok blok timur yang sosialis komunis itu kemudian harus disentralkan. Individu tidak memiliki hak penuh. Kita lihat bahwa kita Indonesia selalu melakukan segala sesuatu kepentingan pribadi di atas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, itu sedikit banyak sosialis, ya enggak? Bahwa kita dari dulu ditekankan bahwa kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat diutamakan di atas kepentingan individu dan golongan. Sedikit banyak mengarah kepada hal itu, tetapi kita tidak mengambil komunis murni karena memang ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 3 tentang kelemahan-kelemahan komunis. Nah, di mana kemudian posisi Indonesia? Nah, itu tadi sudah dijawab bahwa posisi Indonesia ada di tengah-tengah itu. Posisi ideologi Pancasila. Pada saat dunia itu terpecah menjadi dua kubu besar, blok barat yang liberalis kapitalis, lalu kemudian blok timur yang sosialis komunis. Nah, Pancasila berada di tengahnya. Yang berada di antara, kalau ini ada hitam dan putih, ini gray area, abu-abu.
bahwa kita tidak pure 100% liberalis, tetapi kita juga tidak pure 100% komunis. Kita tidak non-liberalis, kita juga tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa kita non 100% komunis, karena tetap ada pengaruh-pengaruh itu di dalam ideologi Pancasila. Kita menjadi ideologi yang berbeda, kita juga bukan ideologi agama yang kemudian membebaskan, yang kemudian mengatur semua kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan dengan aturan-aturan agama, tidak. Tetapi kita juga bukan liberal yang kemudian bebas sebebas-bebasnya mau beragama, mau percaya pada Tuhan, tidak. Kita juga bukan negara sekuler yang kemudian terpisah. Udahlah, masalah agama sendiri, masalah negara sendiri kita terpisah, tidak. Itu keistimewaan Pancasila sebagai ideologi tengah-tengah di antara ideologi-ideologi besar di dunia. Jadi kesimpulannya justru itu tadi, bahwa Pancasila abu-abu, yes, memang Pancasila berada di tengah antara ideologi kanan dan ideologi kiri. Pancasila berada di antara ideologi blok barat dan ideologi blok timur. Pancasila di antara sosialis, komunis, dan liberal kapitalis. Nah, itulah posisi Pancasila di dalam serangkaian ideologi besar di dunia. Jadi kalau kita berbicara Pancasila sebagai ideologi negara, fungsinya apa? Tadi memberikan blablabla itu fungsinya Pancasila. Lalu bagaimana kekuatan Pancasila? Apakah Pancasila berasal dari sesuatu yang sifatnya realistik, dimensi realistis, berasal dari dimensi idealis, lalu kemudian Pancasila itu fleksibel, punya dimensi perubahan? Ya. Dengan adanya 3 dimensi itu, maka kemudian kita optimis bahwa Pancasila bisa menjadi ideologi yang kuat karena 3 unsur kekuatan ideologi ada. Posisinya di mana di tengah ideologi dunia? Kita bukan ideologi agama, bukan liberalis, bukan komunis, bukan sekuler. Kita menjadi ideologi tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Tetapi ideologi Pancasila bisa diterapkan di negara manapun. Bahwa demokrasi, kemanusiaan, persatuan, keadilan itu mau blok barat, blok timur, negara manapun bisa menggunakan ideologi Pancasila. Nah, ini jadi satu kekuatan utama Pancasila. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, hari ini kita sudah membicarakan tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kita tahu bagaimana posisi Pancasila di dalam ideologi-ideologi dunia. Kita ketemu lagi minggu depan, pertemuan keempat. Sebelum nanti pertemuan kelima, kita lebih banyak membicarakan kasus dan diskusi di pertemuan kelima untuk persiapan seminar pertemuan ke-6. Oke ya? Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.